Guntur Romli akhirnya dipecat, teman-teman. Aduh, ini ngakak banget. Guntur Romli, teman-teman tahu kan? Guntur Romli akhirnya dipecat setelah ditantang sumpah pocong oleh mantan kader Sudarsono ya. Sudarsono ya, mantan kader dari PD Perjuangan. Akhirnya pada hari Kamis kemarin, tanggal 27 Februari ya, tahun 2025, Guntur Romli ini yang merupakan jubir dari PD Perjuangan itu dipecat. Wow, semakin seru ya. Nah, terkait dengan pemecatan Guntur Romli ini, teman-teman, ada respon dari seorang netizen ya. Ini sangat ngakak ya untuk kita simak bersama. Seperti apa? Mari kita lihat pada cuplikan-cuplikan videonya berikut ini. Ya! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akhirnya Guntur Romli dipecat dari jubir PDIP. Tur, lu kena tulahnya Mas Sudarsono lu, Tur. Ditantangin sumpah pocong sama Mas Sudarsono lu. Lu nggak berani karena asbun lu kan? Asbun kan lu, Tur? Asal bunyi, asal ngejeplak kan? Nggak punya dasar kan? Makanya ditantangin sumpah pocong sama Mas Dar, lu kicep kan? Rupanya Guntur Romli ini blunder berkali-kali sehingga kok rasanya tidak cocok menjadi jubir partai terbesar di negeri ini. Aduh, datang-datang dari PSI so yes ya. Belagak mengalahkan semuanya ya, belagak tampil di publik terus. Sementara kader-kader senior yang memang sudah mendarah daging di PDIP ya jadi tenggelam karena tampilan Guntur Romli. Orang tuh kalau over kayak begitu tuh, Tur. Kalau mau tahu lu, kan over lu. Over confident, ya terlalu pede, sok yes gitu. Akhirnya blunder berkali-kali. Ya, alih-alih mau belain PDIP, alih-alih mau belain Megawati dengan terus-menerus menyerang Jokowi, seringkali Guntur Romli blunder karena ulahnya sendiri. Contohnya seperti ini. PDIP itu punya utang sejarah terhadap Prabowo. Yang membayar utang sejarah itulah Jokowi. Oke. Apa itu? Batu tulis. Itu keliru. Harus kurang kita gandangin lagi. Jokowi Gitu itulah. Karena itu utang Jokowi sejarah yang nggak bisa dilupakan dan itu ada catatannya. Itu yang nggak bisa dilaksanakan janji itu karena Jokowi. Karena Jokowi. Iya Jadi dong. perjuangan nggak dapat Karena untungnya ya? Harusnya. Kalau kita Harusnya. Kalau bicara kita itu mau kan. koreksi pengkhianatan ini Nggak, tertulis harus loh. 2014. Itu tertulis, batu tulis itu tertulis. Kalau bukan karena muncul Jokowi, yaitu memang Pak Prabowo atau Kok karena Mega. Jokowi? Berarti yang berkhianat Jadi, siapa? Kok jangan rendah dibolak-balik banget gitu loh. mentalitasnya? Jangan dibolak Masa karena integritas Jokowi partai itu ada lebih kuat. pengkhianatan Berarti gini itu. dong. Keliru, Berarti begitu Bung kuatnya Noel. Jokowi di PDIP. Bung Berarti Noel. begitu rendahnya PDIP di mata Jokowi. Gitu dong. Enggak, karena Yang bagaimana? Jokowi itulah yang 2014 Oke. batu tulis itu nggak bisa dilaksanakan. Batu tulis tahun berapa? 2014 dong. 2009. 2014 pelaksanaannya loh. Gimana pelaksanaan pelaksanaannya? sejarah? Gimana kita mau diskusi tentang sejarah tapi lupa sejarah? 2009 itu batu udahlah, udah tulisnya. ngawur lah itu. Goblok banget. Itu batu tulis 2014. Aduh. Woi, batu tulis itu 2009, Cok. Makanya kalau newcomer itu jangan sok-sokan, ya. Jangan sok yes. Newcomer itu belajar dulu di partai. Culture partai seperti apa, sejarah partai seperti apa, sejarah perpolitikan partai seperti apa. Nggak tampil di publik gerabak gerubuk blunder semuanya begitu. Ini juga mungkin yang membuat Megawati malu, dibuat malu sama Guntur Romli.
Mungkin kalau salah, tapi biasa-biasa aja, masih oke lah ya. Tapi kalau salah, ngeyel, ngegas terus, loh ini kan bikin muka Megawati taruh di mana ini? Ini Guntur Romli nih, kelakuannya nih. Lah kalau kamu itu dulu Gus Durian ya, kemudian Gus Dur lengser kamu ke PSI, pelajari dulu PSI ya, yang cermat, jangan gerasa gerusuk nih, gue kasih tahu nih. Setelah dari PSI lu pindah ke PDIP ya, lu pelajarin PDIP, lu pelajari sejarah PDIP, lu pelajari culture PDIP, jangan sok yes. Baru bergabung ke PDIP semasa Pilpres kemarin, karena kamu dari PSI keluar, PSI-nya ngusung Prabowo, kamu nggak demen sama Pak Prabowo, kamu pindah ke PDIP. Di PDIP sebagai newcomer, so yes. Nah, waktu pindah ke PDIP siapa yang bawa? Hasto kan? Nah, saatnya Hasto dan orang-orang Hasto satu demi satu digulung. Ini asumsi saya. Salah ngotot, ngeyel misalnya. Kan memalukan Megawati ini. Muka Megawati taruh di mana? Woi Mega, lu punya jubir sekelas Guntur Romli begini? Ngomong di publik, ngomong di ruang publik, ngomong di media-media mainstream. Ya Allah. Ternyata blunder Guntur Romli tidak hanya sekali. Nah, ada lagi gede, ada. Mau lihat ini nih. Ini banyak isu beredar di luaran begini. Jadi PDI Perjuangan ini kan melakukan langkah yang luar biasa ketika memutuskan, mengumumkan pada publik dan memecat Joko Widodo dan Gibran Rakabuming sebagai kader PDI Perjuangan, ya kan? Waktunya panjang, ya kan, untuk itu. Lalu seolah-olah dipaskan dengan tanggal dan hari tertentu, gitu ya. Lalu ini menyebabkan sebelum ini ada pesan bahwa kalau bisa jangan. Apa betul ini? Betul. Jadi gimana itu ceritanya sampai Jadi balik pemecatan ini? Ya, jadi salah satu yang bikin Mas Hasto tersangka juga karena memecat Jokowi dan keluarganya. Itu ya. Ancaman itu datang dan itu valid dan sah yang disampaikan kepada Mas Hasto. Jadi valid dan sah. Yang satu di antara pemicu Hasto Kristianto jadi tersangka karena pemecatan Jokowi pemecatan itu. PDI Itu satu ya. Ya. Informasi A1-nya dari mana? Dari Koni nih gue curiganya nih. Kalau bener dari Koni, lu percaya ke Koni masuk neraka lu. Beneran. Banyak yang menyesatkan pernyataannya Koni. Walah Guntur, ya. Ngawur lagi kan? Ngawurnya Pol. Ngaco lagi kan omongannya. Terjadi ditetapkannya tersangka Hasto gara-gara Jokowi dipecat dari PDIP. Nggak ada hubungannya. Nggak ngaruh. Jokowi dipecat juga santai-santai aja. Biasa-biasa aja. Nggak yang marah, nggak yang protes, nggak yang enggak. Ya, hehehe. Ya, ndak apa-apa. Hehehe. Waktu yang akan mengujinya. Tur, lu membela Hasto apa membela Megawati? Terserang aja ini. Kalau saran gua, kalau membela Megawati harusnya nggak membabi buta seperti ini. Terkecuali kalau lu membela Hasto. Kalau membela Hasto belum tentu menguntungkan bagi PDIP. Ini gua kasih tahu nih, serius ini. Sekali lagi ya, kalau lu membela Hasto belum tentu dan tidak serta-merta membela PDIP. Ayo. Kalau kamu membela Megawati, tidak seharusnya lu berstatement menuduh ngomong seperti ini. Ini kontraproduktif. Gue kasih tahu lu. Semakin lu kenceng menyerang Jokowi, semakin kontraproduktif. Jangan ikutin Hasto. Gri, gimana gue nggak ikutin Mas Hasto?
Kan dia yang ngajak gua ke PDIP. Ya! Aduh, Guntur. Akhirnya sekarang kamu nggak dipakai kan? Akhirnya kamu dipecat kan dari jubir PDIP? Bukan kamu kan sekarang yang disuruh? Yang disuruh Ahmad Basara sama Roni Talapesi, bukan lu. Bukan lu. Kenapa? Ya, sosok lu nggak bener. Lu pikir membela PDIP, membela Megawati, pola-polanya menyerang terus habis Jokowi. Lu pikir seperti itu? Salah, Tur. Salah. Lu nggak bisa ngelihat angin lu. Kiri kayak lu tahu aja. Iya, namanya juga sama-sama persepsi kan. Nggak ada yang salah kan. Blunder kan? Blunder. Nganggur pol. Masa gara-gara Jokowi? Apa urusannya dengan Jokowi? Jokowi juga udah nggak menjabat. Kan karena kebencian kan? Karena hati lu tuh busuk, Tur. Gua kasih tahu lo ya. Otak lu itu kotor. Hati lu itu busuk. Lu mesti muhasabah. Lu mesti merenung bahwa hati lu itu busuk hari ini, Tur. Gua kasih tahu aja, Tur. Mau bukti lagi kalau hatinya Guntur itu busuk. Check it out. Saya ingin sampaikan bahwa apa yang disampaikan oleh saudara Guntur Romli kemarin tanggal 18 Februari adalah hoax dan menyesatkan. Saya menyayangkan atas nama juru bicara partai besar, tapi saudara Guntur Romli dengan pemikiran, dengan penyampaian, dengan dasar yang sedangkal itu, di mana saudara Guntur Romli menyampaikan bahwa saya Sudarsono yang kemarin tanggal 17 Februari melakukan sujud syukur di depan kantor KPK dan mengirimkan karangan bunga ke KPK untuk mendukung KPK memproses hukum Hasto, itu adalah suruhan Bapak Joko Widodo. Pernyataan Guntur Romli itu sungguh menyesatkan, sungguh dangkal, dan cuma seperti itu kualitas daripada jubir. Saya sangat menyayangkan. Jadi saya tegaskan pada kesempatan ini bahwa yang disampaikan Guntur Romli adalah tidak benar. Dan saya Sudarsono, saudara Guntur Romli yang selalu pakai pecis, saya juga orang Islam pakai pecis ini, saya tantang saudara Guntur Romli. Yuk kita sumpah pocong di depan kantor KPK. Pendapat penyampaian Guntur Romli atau statement Darsono. Saya tantang saudara Guntur Romli. Ingat, Guntur Romli, saya tantang Anda. Berani nggak? Berani nggak lo? Tantang sumpah pocong sama Mas Sudarsono karena omongan lu, karena basot lu, karena moncong lu, karena didasari oleh hati lu yang udah busuk, otak lu yang udah kotor. Ini otaknya udah kotor banget ini. Terus gimana Kri cara membersihkannya? Ya ke washing lah. Atau ke tukang laundry lah. Bawa aja ke tukang laundry. Lu nggak mau muhasabah, Tur. Gua dulu ngagumin lu loh. Ada fatwa Guntur Romli itu, nyimak terus gua. Waktu ya lu masih di PSI kan? Ya waktu di PSI lu dukung habis Jokowi. Nah, lu sorry ya, mungkin benci banget ke Megawati karena sejarahnya Megawati dianggap menurunkan Gus Dur bersama Amin Rais. Dan lu juga nggak seneng sama Prabowo, sehingga pada saat di PSI dukung Prabowo, lu memilih keluar masuk PDIP. Yang dulu Megawati itu, ya kamu nggak senang karena menurunkan Gus Dur. Tapi ya nggak apa-apa, politik juga semacam itu. Tapi walaupun politik itu ya nggak ada kawan dan nggak ada lawan sejati, yang ada kepentingan abadi, kita udah tahu seperti itu semuanya. Ya mbok ya jangan ngawur-ngawur amat lah kalau berstatement. Apalagi yang menjurus ke fitnah. Ini kan fitnah kebanyakan juga yang lu sampaikan. Menuduh Pak Jokowi gara-gara Pak Jokowi dipecat dari PDIP, Hasto menjadi tersangka. Ini kan fitnah. Kemudian Mas Sudarsono sujud syukur atas suruhan Pak Jokowi. Ini kan fitnah. Guntur, kalau nggak fitnah, lu terima tuh tantangan Mas Sudarsono kalau nggak fitnah. Bahwa dua kain kafan, bawa 2 Al-Quran,
Ayo, kalau berani, tantangan Mas Sudarsono tuh. Kalau pengen membuktikan hati kamu itu bersih, nggak busuk, terima tuh tantangan Mas Sudarsono tuh. Tur, jadi apa lu Tur sekarang Tur? Guntur kicep setelah Hasto ditangkap. Diare. Demikian juga Deddy Sitorus. Di mana sekarang mulutnya? Kok nggak kelihatan? Pada kemana nih orang-orang ini? Yang koar-koar terus, menebarkan fitnah terus. Kemana nih pada nih? Pada kicep semua ini. PDIP kok pola-polanya kayak begitu ya? Pagar laut, geger, turun semuanya. Oning membuat video di pagar laut Bekasi. Mana Oning? Oning, kemana lu sekarang lu? Basotnya nggak bisa diatur lu. Sekarang mana sekarang? Pagar laut, kader PDIP itu. Mana? 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 Makanya sebenarnya ya, tapi kalau kembali lagi politik ya begitu gitu ya. Sebenarnya sejarah mencatat nggak ada sejarahnya Guntur Romli itu bisa ke PDIP. Secara histori nggak ada rumusnya Guntur Romli itu mau bergabung dengan Megawati. Nggak ada harusnya. Tapi yang namanya politik yang tadi saya sampaikan. Tapi mbok ya jangan kotor-kotor amat lah hatinya. Ya, kenapa Gri? Guntur Romli nggak akan bersatu dengan PDIP. Ini nih. Dalam upaya mencopot Anda, siapa orang yang paling bertanggung jawab atas pencopotan tersebut menurut Anda? Dua, Siapa? Amin Rais dan Megawati. Mengapa? Hah? Tanya sana dong bertanya. Nah, kalau memang Megawati dan Amin Rais dianggap orang yang paling bertanggung jawab atas pencopotan Anda, apakah Anda dendam sama mereka? Nah, ngapain dendam sama Amin? Artinya Gus Dur sudah melupakan itu, sudah memaafkan. Maafkan, lupa sih enggak. Jadi jelas ya siapa Guntur Romli. Jadi tahu ya petualangan politiknya Guntur Romli. Ya, kalau sudah seperti ini, dimanapun Guntur Romli berada, artinya di partai politik manapun, apapun omongannya Guntur Romli, wajib kita tidak percaya. Wajib kita tidak percaya. Apapun yang keluar dari mulutnya Guntur Romli, kalau sudah seperti ini. Terkecuali, ya, I don't know, kalau sudah taubatan nasuha, lain lagi ya. Nanti kita lihat, dia mau melakukan muhasabah, kemudian taubatan nasuha, apa masih mau terus membabi buta? Terserah pada Guntur Romli. Mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cayo. Ya teman-teman, itu tadi ya. Jadi saya berpandangan bahwa sosok-sosok yang membuat PDI Perjuangan hancur perlahan-lahan itu ada 3. Yang pertama ada Hasto, ya, kemudian Deddy Sitorus, dan tambah satu ini pendatang baru, Guntur Romli. Ya, Guntur Romli ini kan dari PSI ya ketika itu. Nah, pada akhirnya dia ini dipecat. Memang pernyataan-pernyataan dari jubir-jubir PDIP ini benar-benar menyesatkan, selalu menyerang orang. Ini membuat orang semakin tidak suka dengan PDI Perjuangan. Nah, komentar teman-teman terkait dengan Guntur Romli yang dipecat dari jubir PDI Perjuangan seperti apa? Tulis ya.